Halo semuanya, selamat datang kembali di seri renungan kita. Hari ini kita masuk hari ketiga. Tema kita hari ini adalah pikirkan konsekuensi setiap langkah. Ini penting banget, guys. Terutama buat kita yang masih muda dan lagi banyak-banyaknya ambil keputusan. Ayat utama kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Bunyinya begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Ayat ini keren banget. Intinya, kita diajak untuk enggak asal ikut-ikutan tren dunia yang belum tentu baik. Sebaliknya, kita harus mengubah cara berpikir kita, supaya kita jadi lebih peka dan bisa tahu mana sih yang Tuhan mau untuk kita. Di hari ketiga ini, kita akan latihan bareng-bareng untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk sebelum kita bertindak. Ini semacam latihan spiritual buat otot kebijaksanaan kita. Coba bayangin situasi ini, kamu lagi nongkrong, terus ada teman senior yang ngajak kamu minum minuman beralkohol. Mungkin ada tekanan sosial, rasa nggak enak buat nolak, atau bahkan rasa penasaran. Di dalam hati, kamu tahu itu salah dan bisa bawa dampak buruk. Nah, di momen kayak inilah ayat dari Roma tadi jadi relevan banget. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Nggak cuma ikut arus biar diterima, kita harus berani beda karena kita punya standar yang lebih tinggi, yaitu standar dari Tuhan. Rasul Paulus, lewat suratnya kepada jemaat di Roma, mengingatkan kita untuk mengubah pola pikir, bukan cuma sekali, tapi terus-menerus. Kenapa? Karena dunia di sekitar kita ini terus menawarkan gaya hidup yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Gaya hidup yang instan, yang cuma mikirin kesenangan sesaat, yang egois. Kalau kita nggak waspada dan nggak sengaja memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa dengan mudah terseret ke dalam gaya hidup yang lusuh itu. Pembaharuan budi ini artinya kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekarang, coba kita masuk ke bagian refleksi pribadi. Coba deh kamu pikirin lagi. Waktu kamu mau ikut sebuah acara di sekolah, atau mungkin mau gabung sama satu komunitas atau kelompok pertemanan baru, apakah kamu sudah sempat berhenti sejenak untuk memikirkan konsekuensinya? Kadang kita terlalu semangat, kan? Wah, kelihatannya seru nih. Wah, teman-temanku semua pada ikut. Tapi kita lupa bertanya, apakah ini akan membawaku lebih dekat dengan Tuhan atau justru menjauhkan? Bisa jadi, tanpa kita sadari, lingkungan baru itu pelan-pelan membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi pudar. Awalnya mungkin cuma bolong satu kali ibadah, lalu jadi kebiasaan. Awalnya cuma ikut-ikutan ngomongin orang, lama-lama jadi hobi. Pilihan-pilihan kecil ini, kalau salah, bisa berdampak besar. Mari kita coba satu latihan imajinasi. Coba kamu bayangkan sebuah skenario masa depan. Kalau saat ini kamu terus-menerus bertindak sembarangan, tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan iman, apa kira-kira dampaknya 5 atau 10 tahun dari sekarang? Mungkin dampaknya bisa terasa pada studi atau karirmu. Keputusan yang buruk hari ini bisa menutup pintu kesempatan di masa depan. Atau mungkin dampaknya pada relasi kamu. Hubungan dengan keluarga bisa jadi renggang, pertemanan yang sehat bisa rusak, atau bahkan kamu bisa terjerat dalam hubungan yang tidak sehat. Dengan membayangkan konsekuensi jangka panjang ini, kita jadi lebih termotivasi untuk membuat pilihan yang bijak hari ini. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita jadi lebih waspada dan bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan sudah percayakan. Jadi, teman-teman, sebelum mengambil keputusan, baik itu besar ataupun kecil, yuk kita biasakan untuk jeda sejenak. Ambil waktu untuk bertanya pada diri sendiri dan yang terpenting, bertanya pada Tuhan. Apakah ini baik? Apakah ini berkenan kepadanya? Apakah ini akan membawa dampak yang positif bagi hidupku dan orang lain? Dengan begitu, setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu. Bantu kami untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Beri kami kekuatan untuk menolak godaan dan tekanan dari dunia. Mampukan kami untuk memperbaharui budi kami setiap hari dengan kebenaran-Mu, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil selaras dengan kehendak-Mu yang sempurna. Tolong kami untuk selalu memikirkan konsekuensi dari setiap langkah kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan hari keempat besok.
Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Tuhan memberkati.